Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Ya saudaraku, hari ini hari Kamis tanggal 24 April 2025. Saya berada di kota Kediri, di wilayah hukum Polresta Kediri. Ya, di wilayah hukum Polresta Kediri. Saya di sini diundang oleh teman-teman aktivis Kota Kediri untuk membongkar, mengungkap adanya pertambangan ilegal oleh PT Balaraja, katanya ya, kabarnya PT Balaraja yang letaknya berdekatan dengan kantor kepolisian Banyakan wilayah hukum Polresta Kediri. Ya, hari ini saudaraku saya berada di Resort Kediri Kota ya. Mau kita mulai di sini ya. Nanti saya akan ditemani oleh beberapa aktivis untuk melihat, memberitahukan, menyampaikan adanya kenyataan hukum yang tebang pilih, di mana ada pertambangan yang diduga ilegal, yang dilakukan ilegal, yang dilakukan oleh PT Balaraja, walaupun sudah diprotes oleh masyarakat, berulang kali disurati oleh, disampaikan, disuarakan oleh lembaga swadaya masyarakat kota maupun kabupaten Kediri dan Nganjuk dan serta sekitarnya, sudah masuk di media massa, tapi tetap saja berjalan. Dan sepertinya ada hal-hal yang patut diduga ini berhubungan dengan backing. Siapa backingnya nanti akan kita tanyakan kepada LSM di Kota Kediri. Oke saudaraku, lanjut kita ke lokasi di mana pertambangan itu berada ya. Dengan saya tetap bersama saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Oke saudaraku, saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut dan imut-imut serta menggemaskan ini, katanya orang-orangnya. Hari ini setelah tadi dari Polresta Kediri, saya sudah sampai di kepolisian dari Jawa Timur, Resort Sektor Banyakan. Sektor Banyakan itu masuk wilayah hukum Polresta Kediri. Dan saya sampai di sini saudaraku. Di daerah sini ini adalah setelah pembangunan bandara, di mana gunung-gunung atau bukit-bukit yang banyak pohon-pohonnya ditebangi untuk bandara, itu mengakibatkan daerah sini itu kebanjiran, banjir. Dan itu bisa saudaraku lihat di YouTube. Mohon maaf, bisa saudaraku lihat di YouTube banjir di Kediri, di sekitar daerah Banyakan sini, di sekitar daerah Grogol, Banyakan, Tarokan, inilah banjir itu melanda dan sudah banyak menelan korban. Dan hari ini sekali lagi saya akan mendatangi lokasi, insya Allah lokasi pertambangan ilegal PT, diduga pertambangan ilegal PT Balaraja yang jaraknya dari Polsek Banyakan ini sekitar lebih kurang, insya Allah itu dari sana ya, itu insya Allah berkisar antara 500 meter sampai 1 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo. Jadi hampir semua orang Polsek tuh semua tahu, Kapolsek pun tahu, Kapolres pun tahu, saya meyakini itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pertambangan ini ilegal dan ini sudah masuk ke media, sudah beberapa kali saya dikirimi beritanya. Dan bahkan ada salah satu aktivis LSM yang nanti saya ketemui meminta karena tidak dihiraukan, karena tidak dihentikan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polresta Kediri, meminta untuk kepada Kapolri untuk Kapolresta Kediri ini dipecat atau diberhentikan sebagai Kapolres. Karena ya terus terang itu tadi, kalau saya melihat ini naga-naganya, judul-judulnya itu adalah tebang pilih penegakan hukum di wilayah hukum Kota Kediri. Dan ini sungguh-sungguh bagi saya sebagai Wong Kediri itu merasa menyakitkan, menyesakkan dada ini. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Maka saya juga menyampaikan
fakta ini kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Ketua DPR RI, kepada Bapak Menko Polhukam, kepada Komisi 3 DPR RI, untuk supaya diperhatikan, kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, jangan dihentikan perusakan lingkungan, pertambangan ilegal. Maka berbahaya kalau ini, karena daerah sini jelas jenengan boleh lihat itu fakta, sampai banjir pun sudah setiap musim hujan banjir datang di daerah sekitar sini. Dan kalau ini dibiarkan, maka yang terjadi sudah tanah longsor. Banjir mendatangkan tanah longsor ini sudah terbiasa di sini setelah banyak gunung-gunung maupun bukit-bukit yang diratakan, dijadikan bandara, dan resapan air sudah sangat parah rusaknya lingkungan di daerah sini. Jujur aja saya menyampaikan sebagai yang saya lihat dan saya dengar dan saya rasakan dalam kejadian-kejadian musibah kebanjiran di sini ini, karena salah satunya adalah bukit-bukit di daerah sini, gunung-gunung di daerah sini, hutan-hutan di sekitar sini digunduli, bukitnya diratakan, dan mengakibatkan, yaitu kembali lagi bahwa nyata fakta saat ini daerah sini rawan banjir. Itu yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Mari berlanjut lebih kurang sekitar setengah kilo sampai 1 kilo lagi dari Polsek Banyakan sini ada pertambangan ilegal, pertambangan yang diduga ilegal yang dilakukan oleh PT Balarja, yang diprotes oleh warga dan oleh LSM, tapi tidak diperhatikan oleh Kapolres Kediri, tidak dilakukan penindakan. Padahal itu jelas-jelas adalah pidana lingkungan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, mari kita melihat ke area pertambangannya. Ya, saudaraku, masih bersama saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri ya. Orang yang gendut tapi imut-imut serta menggemaskan. Ya, saudaraku, kali ini saya sudah sampai, seperti apa yang saya katakan tadi, saya sudah sampai di pertambangan. Itu adalah pertambangan, saudaraku. Itu adalah pertambangan. Pertambangan itu tambang nih. Tambang ilegal katanya teman-teman. Tambang yang patut diduga ilegal katanya aktivis penggiat lingkungan dan aktivis di kota serta Kabupaten Kediri dan sekitarnya, juga aktivis dari Nganjuk juga. Ini ya, ini adalah pertambangan ilegal yang dikelola oleh PT Balarja, dan ini lokasinya sangat berdekatan dengan Polsek Banyakan ya. Saudaraku, saudaraku, ini saya bersama aktivis ya. Kali ini ada saudara siapa? Saya Bang Jack dari Bang Jack. Ya. Dari mana sampean? Dari komunitas Peduli Kediri. Komunitas Peduli Kediri dan dari GMPI saya. GMPI ya, GMPI. Nah, ini saudaraku. Nah, saudaraku, sudah berapa lama jenengan tahu ada pertambangan di sini? Ya, dari tahun berapa kemarin kita bikin berita itu? Ya, kurang lebih ada 6 bulan baru mengetahui. 6 bulan baru mengetahui, dan sampai sekarang tindak lanjutnya bagaimana? Saya udah melakukan pengaduan di Polres, tapi sampai sekarang nggak ada tanggapan sama sekali dari. Sudah mengadukan di Polres Ya. Dari bulan 4 kemarin, bulan 3. Bulan 3 ya, 2000. Sampai sekarang tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi. Oleh Pak Kapolres bagaimana tanggapannya? Pak Kapolres kemarin menyatakan dalam media bahwa sebelum ada izin tambang ini harus ditutup. Harus ditutup. Betul. Tapi kenyataannya sampai hari ini, hari Kamis tanggal 24 ya. Betul. 24 April 2025 itu masih bergerak. Dan ini truk itu keluar masuk itu membawa material ya. Membawa material, saudaraku. Ini Pak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam, Bapak Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, ini fakta ini. Inilah tebang pilih hukum yang dilakukan oleh Polres Kediri, dan ini tidak boleh dibiarkan karena semua sama di hadapan hukum. Saya tidak membayangkan kalau pertambangan seperti ini dibiarkan. Daerah sini adalah daerah banjir ya, benar ya? Betul. Daerah banjir karena sesudah ada lapangan itu ya, benar ya? Betul. Nah, menurut saudara selama ini benar nggak itu kalau di daerah banjir kan? Menurut saya semua tahun itu benar-benar pernah terjadi banjir di sini. Pernah terjadi banjir ya? Pernah terjadi banjir. Setiap kali hujan banjir ya? Banjir. Banjir ya. Nah, dan ini menurut saudara Pak Jack nih, Om Jack nih, apakah selama ini rakyat resah nggak?
Ya sebenarnya rakyat resah, tapi mau gimana lagi ya? Mungkin ada apa di balik itu semua? Ada ketidakberpihakan Betul. polisi pada rakyat ya. Itu yang Katanya polisi untuk rakyat ya kan? Betul. Katanya polisi untuk masyarakat, tapi kenyataannya polisi berpihak ke masyarakat nggak? Nah, tidak ada. Yang Pak Om Jack lihat, Tidak. Saudara Indra, Polres Kediri berpihak nggak ke masyarakat? Tidak. Selama ini kalau misalkan izinnya belum keluar berarti itu pidana. Tapi dibiarkan sampai saat ini. Dibiarkan sampai Iya. saat ini. Mas Roy, Iya. sebagai warga Kota Kediri, Ya, yang jelas menurut kami ini adalah kami patut duga ilegal. ilegal. Ya, karena surat-suratnya sudah jelas bahwa Dinas ESDM Jawa Timur sudah mengeluarkan surat edaran bahwa dilarang melakukan penambangan selama surat izinnya belum dilengkapi. Ya, jadi sudah jelas seharusnya Polres Kediri Kota sendiri pun sudah bisa menutup. Kenapa Polres sampai sekarang kok tidak berani menutup? Ini yang Tidak, menjadi patut pertanyaan. pertanyaan kami ini. Dengan adanya surat itu sudah jelas itu larangan. Tapi Polres Kediri Kota mengabaikan surat larangan tersebut. Aneh, ada apa ini? Padahal ini sudah jelas ESDM Jawa Timur mengeluarkan surat larangan. Jadi seolah-olah itu tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kekuatan hukumnya di mata Polres Kediri Kota. Kita minta tolong kepada Bapak Kapolda untuk segera menutup tambang yang patut kami duga adalah ilegal. Karena surat dari SDM sudah menyatakan bahwa tambang tersebut belum memiliki izin lengkapnya. Dari SDM itu, yang melarang itu SDM Jawa Timur. Tuh. Pak Indra, apa kira-kira yang Bapak mau sampaikan berhubungan dengan fakta adanya tebang pilih hukum ini? Ya, saya harap di muka hukum itu semua sama, ini mau proyek PSN atau apapun juga. Tapi ketika peraturan itu tidak dijalankan, tindak secara hukum. Tindak semua, pelaku-pelakunya tindak, Betul. tutup gitu ya? Tutup. Tutup ya? Betul. Om Jack, Ya, kalau saya sih kalau bisa ini kan ilegal ya. Kalau namanya ilegal ya harus segera ditutup. harus segera ditutup ya. Kita harus nunggu kemana lagi? Karena hukum harus semua sama ya. Ya saudaraku, ini saya sampaikan bahwa kenyataan fakta bahwa inilah nyata penegakan hukum yang tebang pilih oleh Polresta Kediri dan terus terang oleh Polda Jawa Timur. Saya yakin ini sesungguhnya semua penegak hukum sama tahu karena jaraknya lebih kurang berapa meter, berapa kilo dari Polsek ini? Kurang lebih 500 sampai 1 kilo. Iya, 500 sampai 1 kilo. Dekat. Kalau dari Polres itu ya sekitar 3 kiloan. Ya. Kalau Dari Polres. Polres Kalau sekitar dari 3 kilo. Polseknya Dari Polres hanya sekitar 3 kilo sampai 5 kilo lah ya. Oke lah, sampai 5 kilo. Dan ini mustahil mereka tidak tahu dan mustahil mereka tidak, kenapa mereka tidak menanyakan. Kalau ini pasti ada orang kuat gak menurut jenengan? betul. pasti Ada kuat di belakangnya ya? Ada kok. Ada nggak dengar siapa yang di belakang mereka itu? Nah, itu kita masih selidiki. Masih Ada tim selidiki. sendiri nanti yang kita kerahkan ke tempat tambang itu nanti. Oh, itu berarti ini memang tugas polisi juga ya, Betul, tugas betul. polisi untuk mengungkapnya ya. Betul. Ada kira-kira perkiraan dari Ya kemungkinan ada. Pak Indra? Kenyataannya sampai saat ini buka. Jadi polisi ini jangan sampai tutup mata tebang pilih di mana itu udah dinyatakan dari SDM provinsi ini belum ada izinnya. Kenapa sampai saat ini sampai detik ini masih buka? Itu harusnya namanya ilegal itu harusnya ditutup. dilakukan penindakan kepada Betul. Karena tidak sesuai dengan prosedur sekarang seperti perusakan lingkungan hidupnya gimana, karena di situ kemarin itu Mas Roy belum ada ini ya SPIBB-nya belum ada. Itu kan menurut Dampak kajian lalu hukum lintas. kalau misalkan itu saya baca itu udah masuk tindak pidana itu. Harusnya ini sudah bisa disegel ini dengan Iya. kepolisian sudah bisa disegel, Seperti alat itu. berat disita ini harusnya diamankan. Saudaraku, saya pernah membela perusakan lingkungan. Saya pernah menuntut perusakan lingkungan di daerah Mojokerto. Dan itu semua oleh Polda Jawa Timur dilakukan penindakan cepat, dan semua yang ada di sana, siapa yang melakukan upaya ini, yaitu melakukan upaya pertambangan ilegal, itu semuanya ditangkap, tidak peduli. Dan itu saya tahu, saya bisa disaksikan, saya ada di Desa Kunjorowesi, Kabupaten
Mojokerto itu para pelakunya, pengusahanya juga ditangkap dan barang-barang buktinya termasuk bego juga ditangkap. Maka saya heran kenapa di Polresta Kediri ini tidak dilakukan, di wilayah hukum Polresta Kediri tidak dilakukan, dan kenapa Polda diam saja? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Akan tetapi saudara, kita tidak boleh berpangku tangan bahwa semuanya seperti apa yang disampaikan ini harus dilakukan penindakan. Pertambangan ini harus ditutup, yang pertama. Yang kedua, para pelakunya dilakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, itu ya saudara, itu permintaan dari LSM mewakili. Ya. Dari mana Pak Roy? Pak LSM mana? Nah, kita dari komunitas yang peduli dengan lingkungan. Oh, komunitas Iya, peduli dari lingkungan. Komunitas peduli Kediri. Ya. Komunitas peduli Kediri. Dari Saya dari LSM GMBI Distrik Kediri Raya. Dan GMBI. saya kemarin juga udah melakukan dumas di Polres Kediri. Oh, Sampai Sudah saat ini laporan. tidak ada tindakan sama sekali. Saya Om Jack. dari PSRI, Penyambung Suara Rakyat Indonesia. PSRI. Kita sudah menyampaikan pencopotan Kapolres. melalui sudah media. menyampaikan pencopotan Media. Kapolres. Nah, ya saudaraku, inilah bahaya Kediri dalam bahaya darurat hukum. Penegak hukum tidak melakukan penegakan yang seharusnya dilakukan, bahkan membiarkan adanya pertambangan ilegal, membiarkan kriminalitas terjadi di wilayah hukum Kota Kediri, ya. Kejahatan atas lingkungan di wilayah hukum Kota Kediri. Ya, ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Menko Polhukam, kepada Ketua DPR RI, kepada Komisi 3 DPR RI, kepada Komnas HAM, Komisi Kepolisian, Kompolnas, untuk supaya ini segera ditindaklanjuti. Saya Cecep Muhammad Yasin bersama Bang Jack dari PSRI. Siap menutup tambang. Saya Indra dari GMBI. Saya Roy Kurnia Irawan dari Komunitas Peduli Kediri. menghendaki supaya tambang ini ditutup dan seluruh pelakunya ditangkap, ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bisabil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas. Gas, gas. Gas. Oke. Sip. Oke.